Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita masih berada di muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa syariat yang Allah turunkan, meskipun sudah berusia lebih dari 14 abad, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslihun wa salihun likulli zamanin wa makan. Statusnya dia relevan dan sesuai dengan semua perkembangan zaman dan relevan dengan semua tempat. Dan itulah prinsip yang perlu kita pegangi, karena Allah Azza wa Jal zat yang memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dua prinsip ini yang perlu kita kedepankan ketika kita melihat berbagai macam hadis maupun dalil yang menurut orang-orang liberal maupun orang-orang yang lebih mengedepankan akal kayaknya nggak masuk akal. Maka kita sampaikan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya 7. Wa minal ardi mithlahun, dan Allah yang menciptakan bumi yang juga jumlahnya 7. 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, terjadilah berbagai macam urusan antara bumi dan langit. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa tujuan Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7 serta berbagai macam kejadian yang ada di langit dan bumi? Allah tunjukkan tujuannya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian memahami, agar kalian mengetahui bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasanya Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga di surat At-Talaq ini Allah tunjukkan salah satu di antara tujuan penciptaan alam semesta, selain yang disebutkan di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah agar kita beribadah kepada Allah. Di samping itu, tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah agar kita mengenal siapakah sang pencipta kita, yang dia memiliki sifat innahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia juga punya sifat bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu. Bagian pertama, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ini akan menjawab setiap pernyataan orang-orang yang mengingkari berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang Allah ceritakan baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang itu ditolak oleh sebagian orang. Misalnya ada orang yang menolak kok bisa neraka itu abadi, padahal orang ketika dibakar kan dia rusak, hancur. Kok bisa makhluk itu abadi, makhluk itu kekal, padahal yang kekal kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita sampaikan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah kuasa untuk menciptakan makhluk sebagai tempat akhir bagi para hambanya, dan Allah jadikan makhluk itu kekal, seperti keberadaan surga dan neraka. Allah kuasa untuk menciptakan kulit ini bisa bicara, tangan bisa bicara, kaki jadi saksi. Kok bisa mereka bicara? Padahal ini kan, terus nanti ruhnya di mana kalau dia bicara? Manusia cuma punya satu ruh. Tangan dijadikan, atau tangan bisa berbicara, kaki jadi saksi. Berarti dalam badan ini ada berapa ruh? Maka kita sampaikan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kok bisa di satu kuburan, di situ diluaskan sejauh mata memandang? Apa enggak nabrak dengan teman-temannya yang lain? Maka kita jawab, innallaha ala kulli syai'in qadir. Enggak ada yang aneh dan enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah syariat. Allah Ta'ala turunkan syariat 14 abad silam. Bagaimana mungkin itu bisa menjawab sekian banyak kasus yang sifatnya selalu berkembang? Sekarang ada kasus, besok akan ada kasus yang baru, besok ada kasus yang baru, yang mungkin tidak ada di zaman sekarang. Barangkali sekitar tahun 90-an, kita tidak pernah terbayang akan ada ojek online seperti sekarang. Ada GoFood, ada GoSend. Kita nggak pernah kebayang. Kita nggak pernah kebayang ada berbagai macam dompet wallet, ada berbagai macam dompet virtual seperti sekarang. Ada GoPay, ada OVO, ada Link Aja, dan aneka dompet-dompet yang lainnya. Kita nggak pernah kebayang punya marketplace ketika kita masih hidup, atau masyarakat ketika itu masih hidup di tahun 70-an atau 80-an. Dan mungkin nanti kita tidak tahu akan ada teknologi apa lagi yang akan dikembangkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan perekonomian mereka. Sehingga kasus terus berkembang. Yang jadi pertanyaan, gimana sih Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan 14 abad silam bisa menjawab berbagai macam kejadian baru ini? Kita kembalikan kepada tujuan yang kedua Allah menciptakan langit dan bumi. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Ta'ala telah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, sehingga Allah tahu akan terjadi berbagai macam perubahan zaman ini. Dan Allah tahu bahasanya wahyu yang Dia turunkan cukup untuk menjawab berbagai macam perubahan-perubahan itu. Ini bagian prinsip yang perlu kita yakini agar kita memiliki ideologi yang benar. Kita yakin bahwa semua dalil itu bisa menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia agar dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana cara ulama memahami kasus yang selalu baru, sementara dalilnya terbatas? Di bagian inilah yang akan kita bahas, cara ulama memecahkan kasus kontemporer, kasus yang selalu baru. Ada metode yang dikenal dalam usul fikih ya. Dan metode ini termasuk salah satu di antara metode yang paling utama dipakai dalam prinsip atau dalam kajian usul fikih, yang disebut dengan metode qiyas, analogi. Yang disebut dengan metode qiyas atau analogi. Kapan qiyas itu bisa dilakukan? Qiyas itu bisa dilakukan ketika di sana ada 4 rukun. Ada 4 rukun qiyas. Satu, ada kasus asal yang disebut dengan rukun asal. Yang kedua
ada kasus baru yang disebut dengan far'. Yang ketiga, ada hukum untuk kasus asal. Kasus asal ini hukumnya apa? Karena kita punya 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kasus asal ini hukumnya yang mana? Kemudian yang keempat adalah kesamaan illah. Kesamaan illah atau latar belakang kenapa ada hukum seperti itu, sehingga terjadi kesamaan illah antara kasus baru dengan kasus asal. Ketika ini terpenuhi, maka kita bisa melakukan proses kias atau analogi. Di buku ini tidak ada ya, Anda bisa jadikan sebagai tambahan catatan. Tapi ini dibahas dalam beberapa kajian tentang usul fikih. Baik. Sehingga di sini kita bisa menjawab ya. Ada kasus kontemporer. Ada kasus kontemporer. Maka yang jadi pertanyaan, gimana sih kasus kontemporer ini bisa kita jawab dengan menggunakan pendekatan syariat? Kasus kontemporer berarti kalau kita kembalikan kepada 4 rukun kias tadi, dia adalah kasus baru. Dia rukun yang kedua. Sudah? Nah, ketika dia kasus baru, rukun yang kedua, berarti kita perlu mencarikan kasus yang menjadi standarnya. Kita perlu mencarikan kasus yang menjadi standarnya. Apa kasus yang menjadi standarnya? Kasus yang menjadi standarnya adalah kasus asal. Yang menjadi standarnya adalah kasus asal. Berarti yang sifatnya kontemporer ini nanti kita kembalikan ke kasus asal. Yang kasus asal ini ada di masa silam, baik di zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan dia yang punya hukum. Dari situlah hukum yang berlaku di sini kita bisa terapkan dalam kasus yang sifatnya kontemporer. Prinsipnya sangat sederhana. Sehingga setiap kejadian-kejadian yang sifatnya kontemporer, maka kita kembalikan kepada kasus pokok terlebih dahulu. Dan jika di situ ada kesamaan, proses mengembalikan di sini tentu saja harus ada kesamaan ya. Tentu saja harus ada kesamaan. Dan ketika di situ ada kesamaan, kemudian kasus asalnya punya hukum, berikutnya hukumnya kita kembalikan kepada kasus kontemporer. Baik. Metode ini sekali lagi dinamakan oleh para ulama dengan metode kias, analogi, menganalogikan kasus baru dengan kasus asal dalam masalah hukumnya karena adanya kesamaan illah. Baik, selanjutnya yang jadi pertanyaan, ketika orang mau memecahkan sebuah kasus kontemporer, di situ kan berarti harus ada proses. Gimana caranya agar kita bisa mencari kasus asal yang tepat? Karena kasus asal kan banyak ya. Kasus asal dan seterusnya. Atau sebelumnya begini. Jadi hukum atau dalil terbatas. Kita mau membuat kesimpulan dulu. Dalil terbatas. Dan ini sudah kita jelaskan. Apa alasan dalil terbatas? Kemarin sudah kita sampaikan ya. Dalil terbatas. Kasus tidak terbatas. Selalu ada yang baru. Sehingga tidak bisa dibatasi waktu.
dan tidak bisa dibatasin tempat. Di sini ada kasus, mungkin di negara yang lain sudah ada kasus yang berbeda lagi. Yang ketiga, yang jadi pertanyaan begini, bagaimana dalil yang terbatas menjawab kasus yang tidak terbatas? Maka kita kasih jawaban begini ya, dengan menggunakan metode kias. Betul dalil terbatas, betul kasus tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Baik, dalil terbatas, kasus tidak terbatas. Gimana yang terbatas bisa menjawab yang tidak terbatas? Anda perhatikan bagian bawah. Betul bahasanya kasus tidak terbatas, tapi jenis kasus terbatas. Sehingga kasus baru dia dikembalikan ke jenis kasus. Yang jenis kasus ini sudah dibahas dalam dalil. Dari sinilah kita bisa mengembalikan hukum dari jenis kasus untuk kasus yang sifatnya baru. Tayyib, sehingga kasus yang baru bisa didekati dengan dalil yang sifatnya terbatas. Keterbatasan ada di dua tempat ini. Dalil terbatas, jenis kasus terbatas. Walhamdulillah. Dan itulah makna bahwasanya Islam dan syariat yang Allah turunkan, meskipun diturunkan oleh Allah 14 abad silam, tetap bisa berlaku sampai sekarang. Bagi orang yang bisa memahami, maka dia bisa kasih penjelasan. Bagi yang tidak bisa memahami, ada dua kemungkinan. Pertama, ikut ulama yang bisa memahami. Yang kedua, menyalahkan dalil. Dan ini adalah sikapnya orang liberal, sehingga mereka menganggap perlu dilakukan revitalisasi atau perlu dilakukan apalagi rekonstruksi atau reboisasi atau yang isasi itu, yang itu merupakan istilah yang dimiliki oleh orang-orang liberal. Baik, selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana proses penyederhanaan kasus yang baru untuk dikembalikan kepada jenis kasus tadi. Nah, di halaman berikutnya saya sebutkan, Anda bisa buka di halaman Romawi 9 ya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Pertama, tahap tasawur, yang kedua tahap taqyih fikih, yang ketiga tahap takhrij fikih, kemudian yang keempat baru tahap takrirul ahkam, takrir hukum. Baik, coba kita sebutkan ya. 4 tahapan yang tadi dilakukan oleh para ulama untuk memecahkan kasus yang sifatnya kontemporer. Tahap yang pertama adalah tahap tasawur. Tahap tasawur. Apa sih tahap tasawur? Tasawur artinya memahami kasus sesuai data. Memahami kasus sesuai kondisi real. Berarti apa yang dibutuhkan dalam tasawur? Yang dibutuhkan data, keterangan-keterangan yang ada dalam kasus itu. Karena itu siapa yang sebenarnya lebih paham tentang tasawur? Yang lebih paham praktisi atau pelakunya, atau masyarakat yang dia bergelut langsung dengan kasus. Sehingga kalau kita mau membandingkan, siapa yang lebih paham tentang tasawurnya Emani misalnya? Apakah ustadz ataukah praktisi ekonomi? Jawabannya, ustadz tidak menggeluti Emani. Beliau nggak ngerti tentang Emani kalau tidak mendapatkan penjelasan. Sehingga tasawur Emani
lebih dimiliki oleh mereka yang bergerak langsung dengan e-money. Anda yang bekerja misalnya di lembaga sekuritas atau yang bekerja di lembaga keuangan, yang paham tentang masalah itu, dia lebih ngerti tentang apa itu e-money dibandingkan para asatidzah. Terus gimana Ustadz itu bisa menjawab kasus? Nah, berdasarkan keterangan dari mereka. Ya, berdasarkan keterangan dari mereka. Ada banyak sekali produk bank. Saya nggak ngerti produk bank, karena saya bukan orang bank, bukan praktisi bank. Dan kalaupun kepentingan saya dengan bank, paling hanya buka rekening untuk transfer uang, atau lalu lintas uang, atau menaruh sebagian uang. Baik, terus Anda kok bisa menjelaskan tentang masalah produk-produk bank? Maka yang saya lakukan adalah mendengarkan bagaimana skema akad yang terjadi di sana. Melalui cerita mereka-mereka yang praktisi di bank, mereka yang kerja di bank, termasuk mereka yang baru saja resign dari bank. Ex-bank bercerita ke saya, skema akadnya seperti ini, jalurnya kayak gini. Baik, dari sini saya bisa mendapatkan tasawur. Karena itulah bisa jadi dalam proses tasawur membutuhkan keterangan dari penanya. Ada orang bertanya kepada Ustadz Irwandi, Ustadz, gimana hukum kerja di perusahaan ini? Langsung beliau tak balik tanya, pekerjaan Bapak seperti apa? Lalu Anda cerita. Makanya kalau Anda tanya melalui kertas, Ustadz, gimana sih hukum apa misalnya menggunakan diskon di Shopee Pay? Anda kirimkan kertas kepada Ustadz. Ustadz baca. Udah ngerti, saya tidak tahu diskon di Shopee Pay kayak gimana skemanya. Ustadz, gimana sih hukumnya menggunakan PayPal? Ustadznya nggak pernah dengar istilah PayPal. PayPal itu apa, Mas? Ini kandungannya apa? Apakah ada unsur babinya atau tidak? Karena tidak pernah dengar hukum menggunakan PayPal, malah pertanyaannya ada unsur babinya atau tidak, ya. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya bayangan tentang itu. Makanya kadang metode yang digunakan oleh Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Irwandi, beliau buka tanya jawab tapi secara langsung. Jadi penanya memegang mic dan dia sampaikan agar bisa dilakukan komunikasi. Dia bisa cerita tasawurnya. Karena kalau sebatas menyampaikan melalui pertanyaan kertas, mungkin ketika dibaca nggak detail. Itu isinya apa saja, karena tidak mungkin kertas dibuat detail, capek dong yang baca, ya. Tapi kalau komunikasi langsung bisa lebih nyaman. Baik. Nah, ada satu kaidah yang mengatakan, al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang melakukan tasawur. Sehingga gimana ulama menetapkan sebuah fatwa itu turunan dari bagaimana cara dia menyampaikan atau bagaimana cara dia memahami kasus yang ditanyakan. Kalau salah dalam tasawur, maka akan terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum. Ya. Contoh kasus, ya. Ada seorang ustadz yang ditanya, Pak Ustadz, gimana sih hukumnya makan hotdog? Nah, saya ini kan jualan hotdog, Ustadz. Hotdog itu boleh atau tidak, Ustadz? Hotdog, sebentar, saya carikan referensi dulu. Akhirnya sang ustadz buka kamus, ya. Beliau buka kamus, hotdog, hot, panas, dog, kire panas, haram, karena berasal dari hewan yang haram untuk dikonsumsi. Kenapa? Salah dalam tasawur.
Sehingga beliau langsung tegaskan dalam fatwanya, ini tidak boleh, haram. Dan itu sebabnya adalah kekeliruan dalam melakukan tasawur. Makanya dalam proses tasawur dibutuhkan kejujuran. Ya. Butuh kejujuran dari pihak penanya. Kalau penanya nggak jujur, bisa jadi fatwa yang disampaikan akan berbeda dengan kondisi aslinya. Ada sebagian yang disembunyikan. Makanya kalau Anda tanya, kemudian Ustadz balik tanya, Pak, skemanya kayak gimana? Tolong sampaikan secara terbuka, apa adanya. Jangan ada yang disembunyikan. Kadang ada penanya yang menyampaikan ke saya, dan ketika dia menyampaikan pertanyaan, itu redaksinya kayaknya sudah diatur. Namun walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesadaran, ini kayaknya arahnya ke sogok, ya, arahnya ke sogok. Sehingga saya sampaikan, ya, hukumnya dilarang karena mereka, para karyawan, sudah mendapatkan gaji dari negara. Para pegawai sudah mendapatkan gaji dari negara. Jadi ceritanya, orang ini bertanya, boleh nggak saya memberikan bagi hasil dari proyek yang saya dapatkan dan yang sudah mendapatkan keuntungan? Boleh nggak saya bagi hasil untuk keuntungan itu kepada beberapa kawan saya? Maka saya curiga, ini kok bagi hasil kepada para kawan? Ada apa di sini kan? Mungkin saya bisa jawab, silahkan bagi hasil, boleh-boleh saja. Berarti kan Anda memberikan sebagian keuntungan Anda kepada orang lain. Ya. Yang kawan itu bekerja di perusahaan. Gitu ya. Langsung saya telusuri, oh ternyata maksudnya adalah dia memberikan sebagian hasil proyek kepada para karyawan yang meloloskan proyek itu. Dia misalnya menjadi salah satu vendor di perusahaan A. Nah, bisa nggak dia ngasih bagi hasil kepada karyawan-karyawan di perusahaan A? Ya, saya sampaikan hukumnya nggak boleh, ini sogok. Tapi teks pertanyaannya sama sekali tidak ada yang menunjukkan itu. Cuman kayaknya ini berbau ke sana. Nah, akhirnya kita tanyakan ulang, ternyata benar. Sehingga kalau pertanyaannya tidak jujur, maka bisa jadi jawabannya akan berbeda. Karena itu kejujuran dalam hal ini penting. Anda bertanya tapi Anda tidak jujur, bisa jadi nanti hukumnya akan berbeda. Lalu hukum itu dibawa kemana-mana, fatwa itu dibawa kemana-mana. Ustadz, menabung di bank itu boleh nggak Ustadz? Ya, ada beberapa fatwa ulama yang membolehkan jika tujuannya dalam rangka untuk keamanan. Alhamdulillah, ini saya catat ya Ustadz, boleh menabung di bank dengan tujuan untuk keamanan. Dan ini fatwanya Syekh bin Baz. Akhirnya dia menggunakan fatwa itu untuk melegitimasi, berarti kalau gitu boleh dong kita ikut deposito. Ya, jelas ini beda kasus. Anda kalau ikut deposito, maka ini beda kasus. Baik. Kemudian tahapan yang kedua, setelah dilakukan tasawur, atau sebelumnya ya, tasawur ini tadi ya butuh data. Karena itulah dalam beberapa banyak kesempatan fatwa, para ulama mereka butuh keterangan orang lain meskipun dia bukan ulama. Anda mungkin pernah mendengar ada lembaga fatwa atau lembaga fikih ya, Majma' Fikih Islami. Ini ada yang di bawah OKI, ada yang di bawah Robitoh. Ada dua ini ya. Dan masih banyak lembaga-lembaga fatwa yang lain. Ada Lajnah Daimah, kemudian ada
Darul Ifta Mesir, dan beberapa negara yang lain juga punya. Darul Ifta Yordan juga ada ya. Kalau di Indonesia punya MUI. Ada juga kalau di Indonesia misalnya Dewan Fatwa Al-Irsyad. Baik. Kenapa ada seperti ini? Kenapa ada seperti ini? Ini adalah lembaga-lembaga yang dibentuk tujuannya dalam rangka agar bisa dilakukan ijtihad jama'i. Kenapa Pak kok butuh ijtihad jama'i? Karena kasus itu sangat banyak. Kasus itu sangat banyak. Sehingga kalau diselesaikan sendiri akan sangat sulit. Maka diperlukan jamaah untuk menyelesaikan banyak kasus. Anda bisa bayangkan ya, jutaan kasus yang datang di tengah umat manusia. Ketika hanya dijawab oleh satu orang, mungkin beban beliau akan terlalu berat. Dan banyak yang tidak tersampaikan. Maka dengan cara ijtihad jama'i, para dokter berkumpul. Lalu ada banyak kasus yang sudah didaftar. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan seterusnya. Kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Dan masyarakat menunggu. Kita kan selalu menantikan kapan ada fatwa yang baru dari Dewan Fatwa Al-Irsyad. Kita menantikan. Kemarin sudah ada fatwa tentang A, tentang B, tentang C. Kita masih punya pertanyaan. Yang ini belum terjawab, yang ini belum ada fatwanya, ini belum ada fatwanya. Maka diperlukan ijtihad jama'i. Nah, dalam ijtihad jama'i di beberapa lembaga fikih internasional seperti Majma' Fikih Islami, kemudian beberapa dar ifta yang ada di berbagai negara, mereka kadang menghadirkan tokoh yang dia disiplin ilmunya bukan agama, seperti dokter atau apalagi misalnya ahli ekonomi, ahli dalam bidang A, dalam bidang B. Kenapa mereka dihadirkan padahal mereka bukan ulama? Tujuannya dalam rangka tadi, untuk tasawur, agar jangan sampai misalnya membahas masalah kedokteran, ternyata pemahaman yang mereka miliki, yang dimiliki oleh para ulama, berbeda dengan kejadian real yang diketahui oleh para dokter. Berarti tidak sesuai dengan kondisi real. Nah, itu akan menyebabkan fatwa itu tidak bisa diberlakukan karena tidak sesuai dengan kondisi real. Baik. Dan kita memberikan apresiasi kepada para asatidzah seperti yang tergabung dalam Dewan Fatwa Al-Irsyad, yang mereka Masya Allah memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk membahas berbagai macam kasus di tengah masyarakat. Coba kalau mereka diam semuanya. Ustadz, ini ada kasus, urusan kamu. Ustadz, kalau kayak ini hukumnya gimana? Itu urusan kamu. Ustadz, ini saya mau tanya kayak gini, boleh nggak? Itu urusan kamu. Sehingga mereka nggak mau ngurusi urusan masyarakat. Ya terserah mereka, urusan kalian sendiri. Gimana kira-kira? Kita akan berada dalam kebingungan. Sehingga kita selalu bimbang. Ini boleh enggak? Boleh enggak? Maju mundur. Dengan bergabungnya mereka menyediakan waktu untuk memberikan penjelasan tentang berbagai macam kasus di tengah masyarakat, kita berhutang budi. Muncullah dan terbitlah berbagai macam fatwa. Fatwa 1, fatwa 2, fatwa 3. Yang itu bagian dari ijtihad jama'i yang dilakukan oleh para asatidzah. Terlepas dari adanya sebagian ustadz yang mengkritisi Dewan Fatwa ini dan menganggap bahasanya ya ini tidak berhak dan seterusnya. Baik, ya itu beda pendapat antara satu dengan ustadz yang lain. Tapi secara pribadi saya sangat mendukung keberadaan lembaga fatwa seperti ini. Dan mereka sangat bermanfaat bagi umat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia mereka, memberkahi ilmu mereka, sehingga terus memberikan manfaat bagi umat.
Tayyib, sehingga berjamaah itu tidak hanya berlaku untuk kerja bakti saja jamaah. Berjamaah juga berlaku untuk masalah ijtihad. Karena dengan cara berjamaah, maka kasus yang jumlahnya banyak itu bisa dipartisi. Tolong Ustadz A bahas masalah ini, Ustadz B bahas masalah ini, Ustadz C bahas masalah ini. Sudah? Setelah dilakukan tasawur, maka tahap yang kedua adalah dilakukan takyif fikih. Apa itu takyif fikih? Takyif fikih artinya adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Pendekatan fikih dalam memahami kasus. Jadi setelah dilakukan tasawur, kita punya beberapa data. Data 1, data 2, data 3. Lalu sekarang ini menurut fikihnya itu gimana pendekatannya? Itu dari hasil tasawur yang kita punya. Kemudian kita lakukan pendekatan takyif fikih. Sehingga misalnya ada orang yang bertanya, Ustadz kasusnya kayak gini, kayak gini. Oh baik, yang saya pahami ini akadnya adalah seperti ini. Ini akadnya kayak gini. Nah, yang saya pahami dari pernyataan penanya, proses itu namanya takyif fikih. Ya. Sehingga misalnya ya, ada kasus arisan misalnya. Ada kasus arisan. Kasus arisan itu boleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Tahap pertama dilakukan tasawur. Ada apa sih di arisan? Oh, di arisan tuh ada kayak gini, ada kayak gini, kayak gini. Baik, kalau begitu saya pahami arisan itu akadnya adalah utang misalnya. Akadnya adalah utang piutang. Nah, mengarahkan kasus arisan kepada akad utang piutang, ini namanya takyif fikih. Nah, karena sifatnya pendekatan, maka Anda bisa pastikan pendekatan itu bisa dari banyak arah. Bisa didekati dari atas, bisa didekati dari bawah, samping kanan, samping kiri. Karena dia sifatnya pendekatan. Ya. Karena itulah dalam masalah pendekatan, dalam masalah takyif fikih, sangat rentan dengan terjadinya perbedaan pendapat. Menurut Ustadz A itu akadnya utang. Menurut Ustadz B itu akadnya bukan utang, akadnya wadiah, titipan. Menurut ulama C, oh itu bukan wadiah, bukan utang, itu akadnya adalah dua akad dalam satu akad. Ya. Itu adalah bentuknya dua akad dalam satu akad. Dan aneka pendekatan-pendekatan yang lainnya untuk satu kasus. Karena mereka sedang melakukan takyif fikih dan memungkinkan dalam sebuah takyif, dalam sebuah kasus didekati dari arah yang berbeda-beda, maka nanti mereka akan menyimpulkan dengan skema takyif fikih yang berbeda-beda. Karena sifatnya pendekatan. Ini tidak hanya berlaku untuk kasus jamaah. Tidak hanya berlaku untuk kasus. Bahkan berlaku juga untuk dalil. Anda bisa perhatikan seperti perbedaan yang terjadi antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab jumhur ulama terkait hukum menyentuh wanita bagi orang yang punya wudu, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Yang di situ Allah berfirman tentang beberapa pembatal wudu, salah satunya adalah aula mastumun nisa. Atau ketika kalian lamastum an-nisa, wanita. Apa makna lamastumun nisa? Lamastumun nisa, makna dohirnya
adalah menyentuh, sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik. Sehingga sentuhan fisik bisa membatalkan wudu. Dan itu berlaku untuk wanita yang bukan mahram. Kalau mahramnya menurut Syafi'iyah tidak batal wudunya. Ya. Ini berdasarkan tafsir dari teks dan makna dohir dari kalimat. Dan inilah mazhab Syafi'iyah. Mereka mendekatinya berdasarkan makna literasi, makna yang ada di teks. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahasanya la mastum di situ adalah makna muawwal, ya, dibawa kepada makna yang hasil takwil. Apa takwilnya? Takwilnya adalah jima, hubungan badan. Sehingga aula mastumun nisa maknanya adalah atau kalian melakukan hubungan badan. Sehingga kalian batal sucinya. Kalian berhadas. Satu ayat, ayatnya sama, dalilnya sama. Sehingga kalau Anda ditanya, kenapa sih terjadi perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dengan mazhab jumhur dalam masalah menyentuh wanita, apakah batal ataukah tidak? Apakah beda dalil? Jawabannya tidak beda dalil. Dalilnya sama, ayatnya sama. Namun yang satu mengatakan ayat ini dipahami sebagaimana makna dohirnya, makna tekstualnya. Menyentuh di situ adalah menyentuh fisik. Dan yang lain mengatakan, oh menyentuh di situ maknanya adalah melakukan hubungan badan. Ini contoh pendekatan yang berbeda bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Baik, kita baru membahas dua tahapan ya, tahapan tasawur dan tahapan takyif fikih. Dan insya Allah kita masih meninggalkan dua tahapan berikutnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para pemirsa untuk menyampaikan pertanyaan. Kita angkat pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf Ustadz karena ada gangguan teknis. Ustadz menjawab pertanyaan sambil di papan tulis dulu di scan sebelah sana. Nah, pertanyaan yang pertama Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya Ustadz, apa hukum membeli emas di Shopee dengan sistem COD? Jadi beli emas dikirim kurir JNT dan kita bayar saat kurir sudah sampai di rumah. Baik, kita skip dulu pertanyaan ini ya. Yang lain? Baik. Baik, yang kedua Ustaz, bagaimana dengan DP menjelang persalinan? Contoh, lahiran di bidan 15 juta, diminta DP 30%, padahal belum melahirkan, dan itu persalinannya di rumah, bidan datang ke rumah. Insya Allah tidak masalah, karena akadnya akad jasa. Baik, kita coba angkat penelpon. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya ingin menanyakan, kan kemarin sempat dibahas yang ada yang bertanya kemarin tentang MLM itu Ustaz, yang sistemnya goror, yang produknya halal, tapi kan yang dibahas lebih ke sistemnya yang goror Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kalau misalnya produk dari MLM itu halal, apakah boleh kita melakukan jual beli terhadap produk tersebut tanpa maksudnya kita tidak melakukan penjualan terhadap sistemnya, kita cuma melakukan penjualan terhadap produknya, karena kan ada sistem MLM itu juga yang dia ada bisa membangun tim reseller, itu ada sistemnya yang seperti Ustaz jelaskan kemarin yang ada gorornya, bisa juga sebatas jualan produk, nanti dia mendapatkan selisih harga dari produk tersebut karena dia berfungsi sebagai reseller, Ustadz. Seperti itu. Kemudian yang kedua Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apabila kita beriklan produk, apakah rambu-rambu batasan dalam beriklan produk? Karena kan kalau kita reseller dari sebuah perusahaan itu kan
konten-konten iklannya kan sudah disiapkan Ustadz. Ada biasa gambar, ada gambar yang ada musiknya, atau bagaimana Ustadz? Bagaimana hukumnya hal yang seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang produk MLM ya. Ini saya hapus dulu. Bagaimana hukum berjualan produk MLM? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam MLM ada dua hal yang perlu dibedakan, ada produk dan ada sistem. Kalau hukum jualan produk, selama dia tidak ada unsur haram, tidak ada unsur najis, dan tidak membahayakan bagi manusia dalam penggunaannya, atau dengan kalimat yang lebih ringkas, dia memiliki manfaat yang mubah, maka insya Allah berjualan produk seperti ini hukumnya diperbolehkan. Sehingga tidak jadi masalah ketika Anda terlibat dalam penjualan produk, namun Anda tidak terlibat dalam sistem mereka. Sebatas kulaan produk dalam jumlah banyak, lalu Anda jual dan Anda mendapatkan margin, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk media iklan yang sudah disediakan oleh supplier atau oleh produsen, dan Anda tinggal menggunakan media iklan itu, apakah hukumnya boleh ataukah tidak? Jika media iklannya kurang bagus, maka sebaiknya Anda tinggalkan ya. Tapi kalau media iklannya tidak ada masalah dari sisi syar'i, silahkan digunakan. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda sudah terhubung. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya Ustaz berkenaan masalah pekerjaan anak Ustaz, hukumnya gimana? Ya Ustaz, pekerjaan anak ini kan bergerak di bidang trading batubara Ustaz. Sumber batubara yang diambil itu dari tambang-tambang ilegal, terus perusahaan ini menjual kembali batubara yang diambil ini dengan sistem resmi gitu Ustaz, dokumen resmi, tapi sumbernya dari tambang-tambang ilegal Ustaz. Gimana hukum pekerjaan anak Ustaz? Maksudnya tambang ilegal gimana Pak? Tambang-tambang yang tidak ada dokumennya Ustaz. Perusahaan anak kan perusahaan trading batubara. Perusahaan ini membeli batubara dari tambang-tambang yang tidak ada dokumen resmi dari pemerintah, terus menjual kembali batubara itu tersebut dengan dokumen-dokumen resmi yang baru dikeluarkan Ustaz. Hukum pekerjaan anak di perusahaan ini gimana Ustaz? Baik, tapi tidak ada istilah mencuri milik orang lain, mengambil hak milik orang lain, tidak ada ya? Nggak ada Ustaz, tapi sumbernya dari tambang-tambang ilegal Ustaz. Hanya tidak ada izin dari pemerintah. Baik Pak, barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib, mungkin ini masalah yang cukup besar ya, dan saya tidak bisa memberikan keterangan tentang ini. Namun sebagai garis besar saja, bahwa bukan syarat dalam masalah kehalalan jual beli harus ada izin dari pemerintah. Karena selama barang itu dimiliki oleh seseorang secara sah, maka hukum asalnya dia berhak untuk menjual barang itu. Dan ada banyak sekali barang yang kita jadikan sebagai objek transaksi jual beli, tapi dia nggak punya izin ya. Anda datang ke pasar, di situ ada banyak sekali barang yang nggak punya izin PIRT, tidak punya izin BP POM dan seterusnya. Contohnya apa Pak? Getuk ya,
cenil, cilok, apalagi pukis, gandos, nah, dan aneka makanan-makanan yang ada di pasar, termasuk klepon, ya. Dia dibuat tanpa ada izin PRRT dan seterusnya. Boleh nggak transaksi seperti ini? Ya, jawabannya boleh. Ya. Cuman pemerintah kita dalam rangka untuk menertibkan tambang, maka mereka menetapkan bahwa setiap kegiatan tambang harus berizin. Ya. Tambang ini ada izinnya, tambang ini ada izinnya. Nah, sejauh mana kita boleh berinteraksi dengan tambang-tambang yang tidak berizin? Boleh nggak mengambil hasil dari mereka? Mungkin bisa ditanyakan ke asatidah yang lain seperti Ustadz Irwandi maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, coba kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hukum belanja di toko yang harga antara memakai member dan tidak memakai member berbeda? Ya, membernya berbayar atau tidak? Nah, di sini yang jadi pertanyaan, berbayar ataukah gratis? Di sini tidak dijelaskan, Ustaz. Nah, kalau dia berbayar, gharar. Kalau dia gratis, hukumnya boleh. Misalnya ya, untuk menjadi member perlu bayar uang 100.000, maka jadi member. Nah, uang 100.000 lalu dicatat jadi member, dibuktikan dengan sebuah kartu yang nilai kartu itu mungkin cuman 7.000 atau 8.000. Berbayar seperti ini berarti kan di sini dapat apa dia? Dapat peluang diskon, sehingga nanti harganya lebih murah. Kenapa saya sebut peluang diskon? Karena belum pasti. Anda belanja itu kan tidak pasti. Hari ini bisa belanja, mungkin tidak bisa, hari besok tidak belanja. Bisa jadi Anda pindah rumah, atau Anda tidak punya keinginan untuk belanja karena ternyata ketersediaan barang di situ tidak begitu lengkap dan seterusnya. Berarti di sini Anda membayarkan iwat tertentu, tapi Anda mendapatkan muawad yang enggak jelas, enggak pasti. Sifatnya peluang. Inilah sisi gharornya. Kenapa disebut gharor ketika berbayar? Karena yang didapatkan dalam kartu member itu berupa diskon, sifatnya baru peluang. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustadz, terima kasih atas ilmunya. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya, Ustadz. Silakan. Halo. Silakan. Iya, Ustadz, apa hukumnya jika kita beli makanan dari pedagang-pedagang kaki lima yang mungkin tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk berjualan di sana atau mengambil hak jalan gitu, Ustadz? Karena ada teman saya itu yang nggak mau beli makanan dari kaki lima, pedagang kaki lima, karena katanya pedagang kaki lima itu tuh mengambil hak jalan gitu, Ustadz. Baik. Cukup. Terus ada lagi, Ustadz, kalau boleh saya mau bertanya, kan sekarang masih ada COVID-19 gitu ya, Ustadz. Nah, kalau misalnya kita sebagai laki-laki tidak sholat di masjid, karena di masjid tersebut itu belum menerapkan protokol kesehatan, jadi masih dempet-dempet, itu gimana ya, Ustadz, solusinya? Baik. Dan nggak ada yang pakai masker. Baik. Ya, baik. Cukup, Terima Ibu. kasih, Ustadz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, saya bahas di buku yang berjudul Pasar Muslim dan Dunia Makelar tentang hukum jualan di trotoar. Ini boleh atau tidak? Jualan di pinggir jalan, di trotoar dan seterusnya. Alhamdulillah, saya menemukan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah tentang masalah jualan di trotoar, di pinggir jalan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, beliau mengembalikan ini kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Satu. Yang kedua, mengembalikan kepada aturan. Dan sebenarnya aturan itu juga bagian dari uruf. Beliau kembalikan kepada uruf, kepada tradisi yang berlaku di masyarakat, dan beliau juga kembalikan kepada aturan yang berlaku di masyarakat, baik dari pihak pemerintah maupun kesepakatan tidak resmi yang ada di masyarakat.
Selama dua hal ini membolehkan, maka insya Allah orang yang berjualan di tempat seperti ini tidak jadi masalah. Kita punya banyak sekali kejadian kayak gini ya, terutama ketika hari Ahad ada Car Free Day. Jalan ini dibuntu, bahkan dijaga polisi. Yang jualan mau Anda pakai lewat, Anda tidak boleh dijaga di depan sama polisi, sama tugas ya. Kadang polisi atau kadang dari dinas LLJ, sehingga Anda mau melintas pakai kendaraan malah dilarang, yang jualan malah diperbolehkan, padahal itu jalan protokol besar, buntu dia. Nah, jualan silahkan, lewat tidak boleh, padahal itu jalan. Kenapa? Uruf dan aturan yang mengatur itu. Terus gimana hukumnya jualan di situ? Insya Allah diperbolehkan, karena secara uruf itu boleh dan secara aturan itu boleh. Baik, pendekatan Ibnu Qudamah, dari mana beliau membolehkan ini? Yang beliau sampaikan adalah kejadian yang ada di jalanan Mekah dan Madinah. Jadi sejak masa silam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di sekitarnya itu banyak sekali penjual sejak masa silam. Dan kata Ibnu Qudamah, itu disaksikan oleh awamuhum wa ulama'uhum, baik masyarakat umum maupun ulamanya. Semuanya tahu. Bahkan katanya ya, informasi yang pernah saya dapatkan, Safa dan Marwah dulu itu terpisah dengan Masjidil Haram. Ya. Jadi ini Ka'bah ya, ini Masjidil Haram. Safa dan Marwah terpisah dari Masjidil Haram. Safa, ini Marwah, terpisah. Orang ketika mau sa'i, jadi selesai dia tawaf, mau sa'i, dia harus menembus kerumunan orang. Yang ini bukan di dalam masjid, ini di luar masjid. Baru kemudian setelah itu sampai di Bukit Safa. Di sini ada apa? Di sini ada pasar. Jadi antara Safa dan Marwah ada pasar, ada banyak orang jualan. Dan itu di masa silam, sebelum ini dimasukkan ke dalam masjid ya. Dan itu kita bisa tahu orang ketika melakukan praktek ini kan berarti dia berada di jalanan. Karena ini jalur antara Safa atau jalur antara Masjidil Haram ke Safa. Mungkin ini dikasih jalan gitu ya. Yang di sini sepi, nggak ada orang jualan mungkin ya. Tapi antara ini ada pasar. Sehingga masih berpakaian ihram, mungkin mampir dulu belanja apa. Masih berpakaian ihram, belum selesai haji atau belum selesai sa'i, belum selesai umrohnya, dia belanja dulu. Dulu ada seperti itu. Termasuk juga di jalanan antara Mekah dan Madinah. Ini Masjidil Haram ya. Ada banyak perumahan, hotel-hotel di sini. Hotel masa silam mungkin beda dengan hotel sekarang. Orang juga kadang bangun tenda di sekitar sini. Nah, perjalanan ini isinya orang jualan. Kata Ibnu Qudamah, itu hal yang umum sejak masa silam dan tidak ada yang mengingkarinya. Lalu beliau jadikan itu sebagai alasan, berarti tidak jadi masalah. Artinya hal seperti ini diperbolehkan oleh para ulama kaum muslimin ketika itu. Kecuali kalau secara uruf itu dilarang, secara aturan itu juga dilarang, maka berjualan di situ melanggar hak orang lain. Ya. Misalnya tidak waktunya Car Free Day, jualan di situ. Dan kadang ada polisi Satpol PP ya, Satpol PP yang keliling-keliling menertibkan, sehingga ketemu orang yang jualan di situ diangkut barangnya. Ya. Nah, kita tidak boleh membeli dari orang ini karena ini bisa membuat dia semakin melanggar aturan. Wallahu taala alam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau membeli buku digital atau e-book, tapi pembayarannya menggunakan pulsa. Apakah diperbolehkan dan apa hukumnya? Insya Allah tidak masalah, karena pulsa termasuk properti digital yang punya nilai
dan di masyarakat kita terkadang digunakan sebagai alat tukar. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang masalah uang digital ya. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ustaz, saya mau tanya. Saya kan sering transaksi antar bank. Nah, terus ada teman yang ini menggunakan aplikasi Flips juga. Transaksi antar banknya tuh jadi free. Jadi katanya tuh sistemnya kita misalnya dari bank A ke bank B. Jadi kita transfer dulu ke Flips, terus ada nanti 3 digit belakang itu buat menandakan itu transaksi kita. Transfer ke sana, nanti kita konfirmasi, nanti si Flips itu transfer lagi ke B. Nah, itu nggak ada biaya katanya, Ustaz. Apakah boleh menggunakan aplikasi itu, Ustaz? Baik, jadi ada 3 digit yang itu merupakan nomor unik ya? Iya, nomor unik. Yeah. Jadi kita nggak ada transaksi biaya 6.500 antar bank seperti biasa kalau kita langsung transfer dari bank A ke bank B. Jadi ada perantara ke Flips, nanti Flips itu yang transfer lagi ke si bank B. Baik. Jadi kita free. Itu ya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami ya dari kasus Flip, sehingga kita bisa bebas biaya. Berarti di situ kan tahapannya pengirim ke Flip, kemudian Flip ke penerima. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang saya pahami ini seperti akad wakalah ya. Sehingga di sini Anda mewakilkan kepada Flip, tolong serahkan uang saya kepada penerima. Dan wakalah free boleh enggak? Boleh saja. Saya titipkan kepada si A, Mas, ini ada uang 1 juta, tolong kasihkan ke si B. Kamu kan tetangganya B. Saya kasihkan kepada si A. Berangkatlah si A sambil dia pulang, sehingga saya tidak perlu bayar biaya administrasi. Beda kalau A sama B tempatnya jauh ya. Bisa nggak kamu antarkan ke B? Mungkin A minta biaya ongkir ya. Tapi ini enggak, karena dia tetangganya B. Saya titipkan ke si A, lalu dibawalah si A dan dikasihkan ke B. Tidak jadi masalah, apalagi uang ini tidak mengendap lama di Flip. Begitu Flip menerima, langsung Flip melakukan tugasnya dengan mengirimkan kepada penerima. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Ya, saya menanyakan anak saya mahasiswa di luar kota. Dia untuk mungkin karena uang sakunya mepet, jadi dia mungkin kalau untuk beli makan lewat GoFood itu loh Ustaz. Baik. Iya, jadi tapi dia nggak isi saldo langsung banyak gitu nggak. Jadi misalnya mau beli makanan seharga 50.000, jadi dia baru memasukkan uangnya di GoFood, kemudian langsung buat beli makan. Jadi berarti itu menggunakan GoPay ya? Mengendap gitu. Menggunakan GoPay untuk pembayaran GoFood. Iya. Tapi itu tidak diendapkan Ustaz. Jadi begitu dia mau beli, dia langsung masukin uang misalnya 50.000 langsung buat bayar gitu. Baik. Tapi karena dia mungkin tertarik sama mungkin kalau lewat dari GoPay itu, jadi dia mungkin dapat potongan harga gitu. Iya. Baik, cukup Ibu. Satu lagi, sekarang kan kalau untuk itu kan khususnya untuk yang mahasiswa, untuk kasusnya yang ibu-ibu ini tentang Shopee Pay. Jadi kalau sekarang kalau Shopee Pay itu misal kita harus dapat gratis ongkir, kita harus punya saldo di Shopee Pay. Nah, untuk mengakalinya itu seperti itu juga gimana Ustaz? Jadi kalau kita mau beli, baru kita masukin uang ke Shopee Pay, langsung dalam waktu hitungan menit kita buat beli juga, akhirnya saldo Shopee Pay-nya kosong, tapi kita dapat keuntungannya dapat gratis ongkir tadi.
Itu gimana hukumnya? Baik. Cukup ya? Sudah Ustaz, iya. Jazakallahu khairan. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan sebenarnya baru akan kita bahas di kajian seputar ini ya, uang online, digital currency, yang itu ada di halaman 144. Sehingga di situ ada apa di sini? Penggunaan uang digital di dunia maya, ada e-money, kemudian ada pembahasan tentang GoPay dan seterusnya. Ini insya Allah baru kita bahas di halaman 144. Namun pertanyaan sudah banyak masuk ya, pertanyaan sudah banyak masuk. Cuman intinya begini, jadi GoPay takyif fikih ya, setelah kita lakukan tasawur dan takyif fikih, para ustadz beda pendapat tentang takyif fikihnya GoPay. Ada sebagian ustadz yang menilai baik GoPay maupun ShopeePay dan beberapa dompet e-wallet yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, ada yang mengatakan itu akadnya utang, ada yang mengatakan itu akadnya qard, ada yang utang, ada yang mengatakan akadnya wadiah, ada yang mengatakan akadnya adalah ijarah IMFD, ijarah mausuf fi zimmah. Ada yang mengatakan itu adalah bentuk akad membeli jasa yang sudah dijelaskan di awal. Ada yang mengatakan itu akadnya akad sorf, jual beli mata uang yang berbeda. Ini beberapa pendekatan yang pernah saya dengar ya. Ada 4 ini. Ada qard, ada wadiah, ada IMFD, ada sorf. Nah, karena ada banyak pendekatan, berarti kita nanti mau pilih pendekatan mana yang paling mendekati. Pendekatan yang paling mendekati maksudnya yang paling sesuai. Karena ada perbedaan dalam takyif fikih. Nah, kalau kita sepakat, misalnya saya sepakat dengan Ustadz Erwandi, dengan Ustadz Arifin, bahwasanya GoPay, ShopeePay adalah akad qard, akad utang. Kalau Anda sepakat dengan itu, berarti manfaat yang Anda dapatkan dari transaksi itu hukumnya dilarang. Meskipun ya sifatnya hanya sesaat, diisi dulu saldo. Tujuan awalnya memang dari awal, tujuan awalnya dari Anda ngisi saldo adalah untuk dapat diskon. Kalau mahasiswa di GoPay, kalau ibu-ibu di ShopeePay ya. Kalau memang tujuan awalnya seperti itu kan berarti ingin mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Kamu tak utangi sesaat ya, nanti saya dikasih diskon ya. Kalau kayak gini ya kita berarti mencari riba dari depan. Perhitungan bunga di bank itu apa rumusnya? Kayaknya jam sekian nanti akan muncul bunganya. Misalnya ya, Anda melihat di sebuah bank perhitungan bunganya itu setiap pekan misalnya, yaitu di akhir tutup buku hari Jumat malam. Langsung Anda masukkan 1M di bank itu Jumat malam sebelum perhitungan bunga. Nah, sistem bank melakukan perhitungan. Uang ini meskipun baru masuk dianggap 1 pekan. Akhirnya dihitung 1M dapat bunga jadinya 1,01M misalnya. Ada dapat 10 juta. Begitu sudah masuk di hari Sabtu diambil. Boleh nggak bunga yang didapatkan? Nggak boleh. Meskipun uang itu hanya sesaat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga untuk GoPay dan ShopeePay dengan penggunaan yang niatnya seperti tadi, kami sangat tidak rekomendasikan. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.